Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita update lagi perihal sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan yang hari ini telah memasuki putusan hakim, di mana hakim akhirnya telah memutuskan untuk menerima gugatan sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh pemohon, dalam hal ini Peggy Setiawan, yang diwakili oleh pihak dari kuasa hukumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil dari sidang ini menyatakan bahwa proses penersangkaan Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu ini diterima oleh hakim. Artinya adalah proses penersangkaan Peggy ini tidak sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, di sini adalah video detik-detik atau video dari Source Tribun Jabar pada saat sidang berlangsung. Nah, putusan dari hakim ini selanjutnya adalah menjawab dari sekian banyak spekulasi dan juga sekian banyak tuduhan-tuduhan perihal proses penersangkaan Peggy Setiawan ini, yang mana menurut kuasa hukumnya ini sangat janggal. Nah, di situ akhirnya terjawab pada sidang pra-peradilan hari ini yang menyatakan bahwa proses penersangkaan Peggy Setiawan ini tidak sah di mata hukum. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada sidang sebelumnya ini adu kuat antara saksi ahli tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga tim kuasa hukum Polda Jabar, di mana masing-masing memiliki argumennya tersendiri. Nah, yang dipakai oleh hakim dalam memutus ini adalah saksi ahli dari pihak Peggy Setiawan, di mana proses penersangkaan ini seharusnya didahului dengan proses pemanggilan terlebih dahulu dan juga dijadikan saksi terlebih dahulu, tidak langsung menjadikan tersangka, kecuali pada saat atau pada kasus-kasus OTT tangkap tangan seseorang sedang ditangkap sedang melakukan kejahatan, baru dia tidak perlu lagi dijadikan saksi atau pemanggilan terlebih dahulu, namun bisa dijadikan tersangka secara langsung. Namun berbeda dengan kasus ini, di mana seharusnya Peggy ini dipanggil terlebih dahulu, kemudian dijadikan saksi terlebih dahulu, dikonfirmasi terlebih dahulu, tidak langsung dijadikan tersangka. Itu adalah alasan hakim menerima gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Hakim tunggal dalam pra-peradilan Bapak Eman Sulaiman menimbang bahwa pemohon ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 dan baru diperiksa sebagai tersangka ini tanggal 22 Mei 2024 atau 1 hari setelah dinyatakan sebagai tersangka. Nah, selanjutnya setelah dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, apa yang selanjutnya akan terjadi? Apakah nantinya Peggy Setiawan ini akan dibebaskan dan dihilangkan dari segala tuntutan-tuntutan perihal pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, atau pihak dari Polda Jabar ini tetap kekeh dengan pendiriannya yang menyatakan bahwa Peggy ini merupakan benar-benar pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki dan akan terus melanjutkan proses ini sampai di persidangan dan divonis nantinya. Patut kita nantikan kelanjutan dari berita perihal kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, teman-teman ya. Kembali kita review perihal pra-peradilan Peggy ini, yang dari awal seharusnya
dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan pihak Polda Jabar ini berhalangan sehingga sidang ini ditunda sampai dengan 1 minggu lamanya dan baru dimulai pada tanggal 1 Juli 2024. Pada sidang pertama itu agendanya adalah mendengarkan dalil-dalil dari pemohon, dalam hal ini adalah kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian di persidangan kedua agendanya adalah mendengarkan sanggahan dari pihak termohon, yaitu Polda Jabar. Mendengarkan ruplik dan duplik dari pihak Polda Jabar yang menyatakan bahwa menolak seluruh dalil dari pemohon. Kemudian sidang ketiga adalah menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan pihak dari Peggy Setiawan, di mana salah satunya adalah saksi ahli yang dihadirkan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Sidang di hari keempat adalah giliran dari pihak termohon, pihak Polda Jabar ini menghadirkan saksi ahlinya. Dan di sidang kelima kemarin, hari Jumat kemarin, adalah sidang terakhir sebelum sidang putusan ini, yaitu agendanya adalah memberikan kesimpulan dari sidang pra-peradilan yang telah dilaksanakan dari hari Senin yang lalu. Nah, setelah kedua belah pihak ini bertarung, menyampaikan argumen, menyampaikan bukti, dan menghadirkan saksi dalam persidangan tersebut, akhirnya pada hari ini telah dinyatakan atau telah dibacakan hasil dari sidang pra-peradilan pemohon Peggy Setiawan, di mana hasilnya adalah pihak pemohon ini, gugatan dari pihak pemohon ini dikabulkan oleh hakim pra-peradilan. Berikut adalah detik-detik pembacaannya. Pengakuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala, dan 9, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan ketua pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik ya. Baik. Dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Keputusan ini tentunya disambut dengan sangat gembira oleh pihak kuasa hukum dan juga pihak keluarga dari Peggy Setiawan yang penantian panjang dan perjuangan yang telah mereka lakukan ini tidak sia-sia untuk mendapatkan keadilan dari orang-orang yang mereka sayangi. Pihak keluarga, khususnya orang tua dari Peggy Setiawan ini, berharap anaknya segera dibebaskan karena menurut mereka Peggy ini memang tidak bersalah dan tidak mengetahui perihal kasus pembunuhan tersebut. Kembali lagi, menurut mereka ini bahwa anaknya ini pada saat kejadian sedang bekerja di daerah Bandung, di mana hal ini diperkuat dengan saksi-saksi yang sebelumnya telah dihadirkan dalam sidang pra-peradilan yang dilaksanakan kemarin. Nah, setelah putusan ini, keluarga berharap
Peggy Setiawan ini segera dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya. Dari pihak kuasa hukum sendiri menyatakan bahwa pihak Peggy Setiawan ini meminta ganti rugi baik secara material maupun imaterial atas dilakukannya atas terjadinya kasus ini. Selanjutnya patut kita nantikan perihal respon dari pihak termohon atau pihak dari Polda Jabar terkait dengan keputusan sidang pra-peradilan ini. Apakah nantinya pihak Polda Jabar akan menelusuri tersangka baru perihal pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu, atau terus melakukan upaya-upaya lain karena mereka beranggapan bahwa Peggy Setiawan ini memang pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Patut kita nantikan update dari kelanjutan kasus ini ya teman-teman. Namun dari sidang pra-peradilan ini menunjukkan bahwa memang proses penersangkaan Peggy ini tidak sah sebagaimana hasil dari sidang pra-peradilan ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan juga sudah memberikan saran untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.